Jadi saya sedikit menambahkan saja dari materi yang sudah diberikan tersebut, terkait dengan penggunaannya. Nanti ada beberapa search engine lain atau database lain yang ingin saya perkenalkan. Untuk yang lainnya mungkin, search engine sudah sangat, familiar ya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam, browsing di internet sudah sangat familiar, tetapi, yang mungkin perlu ditingkatkan di sini atau yang perlu diberikan catatan adalah scientific-nya. Jadi bagaimana adik-adik semua memilih materi, memilih jurnal atau bahan yang bersifat scientific ya, bukan, populer, bukan artikel populer tapi artikel scientific. Beberapa masukan dari dosen pembimbing yang sudah lama berkecimpung di PKM yang berasal dari FK juga, dan beliau juga sudah sering menjadi reviewer internal UB dalam PKM. Beliau mengatakan bahwa, beberapa tim-tim PKM yang lolos pendanaan dan menjalani masa monitoring evaluasi ya, beliau menyayangkan, terkait dengan sumber-sumber yang digunakan kebanyakan kurang up to date ya, dan kurang scientific. Artinya menggunakan, bahan-bahan yang bersifat populer. Jadi nanti perlu dicermati ya, bahan-bahan, artikel-artikel yang populer itu kalau bisa tidak perlu digunakan lagi dalam, menyusun proposal atau dalam nantinya, menyusun hasil dan pembahasan dari, PKM. Beberapa yang, menjadi clue mungkin di sini, lebih dipilih yang artikel berbahasa Inggris ya, itu terutama yang sangat update. Tetapi untuk artikel berbahasa Indonesia jika, sumbernya terbatas dan tidak ada lagi pembandingnya, maka boleh digunakan tetapi dengan, dilakukan cross check lebih dalam. Nah, di sini kalian, diminta untuk bisa manfaatkan internet ya sebagai sumber pencarian data ilmiah dan juga menguasai langkah pencarian data ilmiah pada online database yang sederhana dan tersedia. Jadi tadi mungkin sudah beberapa disampaikan oleh pemateri sebelumnya untuk, akses-akses yang dapat digunakan ya sebagai mahasiswa UB, bagaimana Perpus UB bisa menyediakan akses-akses tersebut. Nah, ini mungkin jika nanti digunakan dengan search engine ataupun database yang biasa, ada restricted access, nah itu bisa dimanfaatkan juga, link ataupun akses yang dimiliki oleh Perpus UB ya. Jadi di sini ada 2 resource secara online, yaitu search engine dan online database. Ya, untuk search engine, di sini ada banyak ya, Google, Yahoo, Ask.com, MSN, Bing, dan About. Ini, bebas kalian mau cari yang mana, tetapi di dalamnya itu pasti bercampur ya. Jadi jika dimasukkan suatu keyword, maka akan bercampur antara yang ilmiah dan yang populer. Jadi jika tidak biasa, maka akan mengambil, artikel-artikel yang random ya, dan rawan tercampur yang populer dan yang, scientific. Sedangkan online database, ini contohnya yang paling sederhana adalah Google Scholar ya. Ini misal kalian buka tampilannya seperti ini dengan alamat scholar.google.co.id. Ini, kalian bisa buat juga, akun kalian untuk Google Scholar ini dan bisa, melihat, artikel-artikel yang sudah kalian terbitkan juga atas nama kalian. Ini mencakup banyak sekali ya, dan ini belum tentu, terindeks ya. Jadi Google Scholar itu merupakan salah satu platform pengindeks juga. Jadi jurnal diindeks Google Scholar itu juga ada, tetapi, kualitasnya sangat bervariasi begitu ya. Jadi dari yang paling bagus, yang Q1, jurnal-jurnal yang kuartil 1 itu yang paling banyak disitasi orang, sampai yang tidak disitasi pun itu ada gitu ya. Jadi variasinya sangat banyak, tetapi semuanya adalah, tulisan saintifik. Jadi ada jurnal, ada buku, ada
Ya jurnal sama buku. Biasanya ada 2 macam itu yang diupload, yang tampak di Google Scholar, dan tidak masuk di antaranya blog pribadi itu tidak masuk, lalu website-website itu tidak masuk. Jadi ini bisa menjadi screening pertama. Ya, jadi ada jurnal, buku, conference paper ya, proceeding, sama database penelitian. Conference paper itu salah satu sumber ilmiah juga ya. Jadi saat ada suatu conference yang diadakan dan conference tersebut memiliki reputasi yang baik, maka conference terus bisa terindeks ya, diindeks oleh suatu badan pengindeks, misalkan Scopus dan sebagainya. Dan proceeding atau kumpulan full text atau abstrak dari presentator itu bisa dipublikasikan juga. Mirip jurnal, tetapi itu hasil dari acara conference seperti itu ya. Nah, di sana tidak ada blog, tidak ada majalah atau koran online, apalagi online shop dan juga iklan. Ini contohnya saat kita searching dengan Google Scholar, ini yang kiri, yang kanan ini dengan Google biasa, sedangkan yang kiri dengan Google Scholar ya. Pencariannya lebih sedikit dan juga yang penting nanti di pinggir ini adalah bagaimana untuk kita bisa mempersempit pencarian kita supaya artikel yang kita dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sana terdapat direct link ya, link khusus secara langsung untuk mengunduh file PDF atau masuk ke halaman website yang menyediakan file PDF. Jadi, jika ada free full text-nya, kita bisa langsung tahu dengan melihat bagian yang sebelah kanan ini ya. Ini ada free full text-nya. Kalau seperti ini berbayar. Biasanya tidak ada link-nya. Jika seperti ini mungkin berbayar. Nah, kalau ada linknya seperti ini, mungkin itu bisa langsung di-download. Nah, kita bisa sorting ya, sorting atau melihat lebih mempersempit searching kita dengan beberapa fasilitas yang disediakan. Yang pertama diantaranya adalah tahun publikasi ya. Jadi kita bisa lihat waktunya kapan ini, sejak tahun berapa yang kita inginkan untuk ditampilkan. Jadi kebanyakan untuk penyusunan daftar pustaka kalau bisa menggunakan referensi minimal 10 tahun terakhir ya, 70%, kurang lebih dari sama dengan 70%. Kalau bisa itu referensi 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir. Mungkin ada spesifik peraturannya di buku panduan, itu bisa dibaca. Dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada referensi khusus yang di dalamnya hanya itu sumber satu-satunya begitu ya. Jadi kalau hanya itu sumber satu-satunya ya bolehlah dipakai, tapi tidak mendominasi. Jadi kita juga bisa melihat artikel yang sama dengan artikel yang kita mengklik cited by sekian, ini adalah artikel-artikel yang mirip dengan artikel yang dimaksud. Ini aja sexual dysfunction in United States, maka di-refer oleh 4.000 sekian artikel, maka jika ini diklik akan muncul artikel-artikel yang sama. Nah, ini ya, seperti ini. Kita juga bisa menyimpan artikel tersebut di My Library, ini ya, di save, disimpan di My Library. Artikelnya bisa disimpan. Lalu dan juga kita bisa mensitasi. Nah, ini tadi kita sudah diajarkan ya oleh pemateri yang awal, saya rasa menggunakan Mendeley. Jadi jika sudah menggunakan Mendeley itu salah satu alat manajemen daftar pustaka yang sangat simpel dan free ya, open access, jadi tidak berbayar. Kalian bisa
pakai untuk mempermudah kerja kalian, yaitu dengan Mendeley. Dan Google Scholar ini memfasilitasi untuk terlink langsung, ataupun dengan mudah kalian bisa menginput citasi ataupun jurnal atau artikel yang ada di Google Scholar ke dalam Mendeley. Ini dengan cara klik Cite. Nah, ini bisa dipilih, bisa dikopas, dimasukkan manual ke Mendeley atau di-download BibTeX format atau EndNote formatnya. Ini selain Mendeley ada juga EndNote ya. EndNote-nya adalah manajemen referensi yang berbayar, yang bisa terintegrasi juga dengan Microsoft Word. Kalau yang Mendeley itu gratis ya, tapi format keduanya ini bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Jadi mau dipilih yang mana nanti kalau pakai BibTeX atau EndNote menentukannya di dalam aplikasi Mendeley-nya mau pakai format Vancouver atau Harvard ataupun yang lain. Nah, ini juga ada fasilitas advanced search ya, jika kalian mungkin ingin mempersempit hasil searching kalian dengan memasukkan atau mempersempit kata kunci ya. Advanced search ini kalau untuk Google biasa ya, Google biasa itu bisa diklik di setting ya, saat kalian searching misalkan Plasmodium ya, searching, klik setting, lalu advanced search ini akan muncul. Ya ini untuk mempermudah saja menginputkannya, tetapi bisa juga nanti digantikan dengan menggunakan tanda-tanda baca yang mungkin lebih cepat ya, dimasukkan ke dalam kolom search. Sebagai contoh, misal ini all these words. Jadi ini adalah semua artikel yang memiliki kata Plasmodium, tidak mempedulikan besar dan kecilnya. Ada juga jika ditambahkan tanda petik di antaranya, ya. Jadi di depan dan di belakang ada tanda petiknya, maka akan dicari yang sama ya, exact words. Jadi yang sama persis dengan yang ada di dalam kurung. Gitu. Lalu jika ditambah or, pakai caps lock ya, O dan R, or maka akan dicari salah satu atau keduanya ya. Jadi bisa salah satu saja dari dua kata, misalkan di sini contoh miniatur dan standar. Jadi kalau dikasih or, maka akan mencari artikel yang berisi kata miniatur dan berisi kata standar. Jadi salah satunya. Lalu ada juga yang minus ya, none of these words. Nah ini kecuali. Jadi ditambah minus di depannya. Jadi misalkan search apa, Plasmodium minus Roden begitu, maka akan dicari artikel yang ada kata Plasmodium tetapi tidak ada kata Roden. Atau numbering ya. Numbering juga bisa. Nah ini lanjut untuk narrowing result-nya bisa menggunakan language, bisa dipilih ya. Language bahasa apa saja yang ada, artikel berbahasa apa yang dipilih misalkan, lalu region ini dari negara mana juga bisa, lalu last update-nya kapan ya, diupdate kapan, 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Lalu bisa juga site or domain ini dari edu, dari org, atau dari gov, atau yang lain. Bisa dispesifikan juga. Terms appearing, ini ya, anywhere in the page, in the title, in the text, URL, lalu dari link, ya ini terminologi yang kita ingin cari munculnya di mana itu bisa dispesifikan. Untuk safe search ini yang berhubungan dengan topik-topik atau materi-materi yang vulgar ya, explicit content, sexually explicit content. Jadi ini hide saja. Lalu file type-nya kalian bisa spesifikkan juga mau PDF, mau PostScript, ataupun yang lain, PPT, Excel ya. Jadi misal kalian mau cari guideline ya, guideline yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau apa begitu,
guideline tertentu yang dimaksud. Nah, itu bisa langsung nanti klik PDF. Biasanya guideline kan bentuknya dokumen ya. Dokumen, bisa file tab-nya dipilih yang PDF. Nah, itu nanti tinggal di-download mana yang guideline yang kalian inginkan ya, seperti itu. Ada juga rights, hak penggunaan ini ya. Jadi ada bahan-bahan yang free to use or share, free to modify commercially atau tidak ya, seperti itu. Tidak perlu difilter, tidak apa-apa yang ini. Nah, kalau di Google Scholar, advanced search-nya itu bisa juga dilihat ya, yaitu di panel sebelah kiri ini ada baris 3, diklik nanti ada advanced search. Nah, advanced search ini juga hampir sama, tetapi nanti bisa ada modifikasi di sini. Yaitu yang pertama, ya ini ya, semua terminologi yang diinginkan bisa diisikan di kolom yang pertama. Di baris yang pertama. Exact phrase ini sama dengan tanda petik ya, 2. Ini akan menemukan kata yang persis seperti yang dituliskan di dalam tanda petik. With at least one of these words, ini mungkin or ya, without the words ini kecuali ya, jadi seperti fungsi minus tadi. Dan juga ditemukan di mana, anywhere atau di title. Nah, di sini yang khusus di sini dia bisa mencari return. Jika kalian ingin melihat artikel-artikel yang dimiliki oleh suatu autor tertentu, bisa diisikan di sini. Misalkan ingin mencari artikel yang dimiliki oleh Dr. Tarek, misalkan, jadi misal biotech, terus Tarek, begitu, nanti akan keluar yang dikarang oleh beliau saja, ataupun orang yang namanya mirip dengan beliau. Ada juga yang dipublikasikan di mana ya. Ini juga nama jurnalnya dimasukkan di sini. Lalu ini adalah yang terakhir terkait dengan tanggal ataupun tahun terbitnya. Oke, sebenarnya yang paling mudah ya, bisa bukan. Caranya mudah ya, kalau yang populer itu pasti artikel-artikel yang formal, bukan scientific paper. Jadi tidak ada intro, tidak ada bukan intro, metode dan sebagainya, atau hanya berupa tulisan saja, ataupun tidak dikeluarkan oleh jurnal-jurnal tertentu ya. Jadi kalau yang scientific ya kebanyakan dikeluarkan oleh, ada nama jurnalnya siapa, dan di dalamnya itu ada pengindeksnya. Jurnal itu diindeks oleh sesuatu. Nanti saya coba contohkan ya, jurnal, bagaimana lihat jurnal itu bagus atau tidak. Oke, ini yang secara pribadi saya sering pakai ya, Google biasa atau Google Scholar. Tapi kalau Google biasa harus ada filternya di kita, ini artikel ilmiah atau artikel populer, seperti itu. Jadi kalau kalian belum begitu cakap membedakan, mungkin pakai yang Google Scholar dulu, nanti akan di situ supaya lebih safe begitu ya, untuk mencari sumber yang valid. Nah, selanjutnya ada ProQuest ya, search.proquest.com. Ini database online yang bebas, online juga, free, gratis. Nah, diakses oleh area hotspot UB dan FKUB ya, karena kalian di rumah, kalian nggak bisa kecuali mungkin pakai VPN bisa ini ya, untuk connect VPN UB, tapi bisa juga melalui perpusnas.go.id. Jadi daftar ke Perpustakaan Nasional dulu. Ini websitenya ya, perpusnas.go.id. Pilih yang layanan, e-resources, atau di dalamnya nanti kalian harus daftar dulu. Nah, ini adalah yang bisa diakses oleh anggota Perpusnas ya, cukup banyak ya. EBSCO, ProQuest, jadi ada berapa ini? Ini cukup banyak. Nah, ini untuk daftarnya, kalian isikan dulu datanya.
Setelah itu baru mengakses. Baru akses request ya ini, Perpustakaan Nasional RI. Nah, ini untuk membukanya e-resources perpusnas.go.id untuk ProQuest bisa dimasukkan search-nya di sini. Misal ini kolon cancer ya, kolon cancer, lalu ada beberapa source type, ya dipilih yang scholarly journals, ada sekian, 65.000, dan bisa diatur kekiniannya, bisa di-preview ya, ini yang bagus dari ProQuest, dia bisa di-preview untuk lihat abstrak. Oke. Dan ada cara citasinya ya. Ini yang sering miss. Jadi kita baca bla bla bla, kita tuliskan, kita lupa citasi. Terus citasinya manual dan sebagainya. Itu buang-buang waktu ya. Jadi kalau sudah dibaca itu disimpan dulu di citasi. Kira-kira ini artikelnya cocok, simpan dulu. Nah, citasinya baru nanti setelah dimasukkan, diketik dan sebagainya langsung disitasi di naskah kita. Nah, itu akan lebih efektif dan lebih cepat karena kita sudah menggunakan Mendeley misalkan atau EndNote ya seperti itu. Jadi cara mensitasi itu jangan di akhir baru dicari, disitasi, tapi sekaligus saat membaca itu langsung diberikan citasi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ini saya juga sedang mengerjakan satu paper. Nah, ini ya, ini. Nah, ini saya membuat literatur studi terkait GABA. Nah, di sini saya langsung mensitasi ya, ini. Saya pakai Mendeley. Ini ya. Ini adalah referensi yang saya pakai. Jadi ini mudah dan cepat ya. Jadi nanti jika ada format-format khusus, tinggal diganti. Ingin format apa begitu, tinggal diganti. Di sini ya, stylenya mau apa. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah dan cepat, bersamaan dipakainya dengan di sini, dengan search engine-nya. Dan Mendeley juga bisa terinput ya, terintegrasi dengan Google Chrome. Jadi bisa langsung di-save di Google Chrome, nanti ada di pojok kanan atas ada lambang Mendeley-nya, itu diklik bisa langsung terdownload juga tanpa manual memasukkan. Saya yakin tadi pagi sudah diajarkan ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi bisa di-download ataupun diketik manual ya. Pilih download saja, nanti akan muncul file download file yang bisa kita punya akun di sini, kita bisa simpan, tapi lebih baik sih mungkin dipindahkan ke Mendeley saja. Ada juga EBSCO ya, search.ebscohost.com. Ini kita juga punya akses ya di Universitas Brawijaya. Tadi dari Perpusnas juga bisa. EBSCOhost Research Database. Ya, ini search ebscohost.com. Dipilih yang Research Database. Nah, ini ada contohnya yang Medline Complete. Nah, di sini baru diisikan. Ya, diisikan apa saja yang ingin kita search. Ini ada banyak pilihannya ya. Ini hasilnya, contoh hasilnya seperti ini. Oke. Ada lagi Science Direct. Science Direct ini juga beberapa universitas yang berlangganan ya. Ini Universitas Brawijaya. Bisa diakses atau tidak. Terakhir saya cek sih kayaknya tidak bisa. Sudah berhenti berlangganan. Tapi mungkin tadi ada konfirmasi, mungkin saya kurang tahu juga ya. Bisa dicoba dicek dulu. Nah, ini untuk Science Direct, ini juga sama. Misalkan search colon cancer, maka akan muncul artikelnya.
Nah, ini yang ingin saya perkenalkan dari database online yang lain adalah ncbi.nlm.nih.gov. Ini merupakan database National Center for Biotech Information milik Amerika di sini, United States ya. Jadi ini salah satu database yang menyimpan banyak sekali artikel dan banyak sekali database yang lain ya. Ada PubMed, ini adalah artikel, lalu bookshelf ini adalah buku-buku ya. Jadi jika ingin lihat buku bisa juga. PubMed Central ini artikel tetapi dikategorikan berdasarkan pendanaan kalau tidak salah. BLAST ini adalah untuk proses genetik biasanya ya, untuk mencocokkan terkait genetik homologi dan sebagainya. Lalu nukleotide, ini DNA, genom juga, SNP, ini database lain yang digunakan dalam proses-proses genetika. Ada juga database protein, dan ada juga database chemical. Nah, paling yang kita pakai untuk menyusun, untuk searching artikel itu kalau nggak PubMed, ya Bookshelf ini ya. Nah, saya contohkan. Ini untuk NCBI ya. Misal kita ingin cari COVID ya, misal COVID. Nah, di sini saat kita searching COVID, akan muncul ini tentang COVID-nya sendiri ya, reference genome sequence, lalu ada juga literatur. Nah, ini ya yang kita lihat yang di sini ya. Literatur ada buku, ada medical subject heading, ada PubMed Central. Ini yang bisa kita pakai, kalau nggak yang buku adalah yang PubMed. Kita coba search PubMed ya. PubMed. Nah, ini PubMed ini adalah salah satu resource yang sangat ya, bukan cukup, yang sangat terpercaya ya. Jadi semua artikel di sini bebas kalian ambil, pasti terpercayanya. Jadi dibandingkan dengan Google Scholar tadi, mungkin yang ini lebih oke, tetapi bebas sih mau pakai yang mana, asal bisa screeningnya. Kalau di sini yang pasti yang ada yang tertulis di dalam PubMed ini pasti artikel yang baik. Misal untuk COVID, nah ini kita bisa cek ya, di sini mulai dari artikelnya, jumlahnya sekian, ini artikelnya disorting berdasarkan apa yang terbaru sepertinya ini ya. Ya ini masih Januari 2021 baru keluar. Nah kita bisa lihat abstrak free full text. Misal kita pilih yang free saja juga bisa. Nah, dari 90.000 kebanyakan ternyata free ya, 68.000 free. Oke, lalu yang lain-lainnya di sini bisa kita sesuaikan. Nah, untuk PubMed sendiri di sini kita bisa lakukan advanced search juga ya. Nah, contohnya ini history saya. Oh, ini history barusannya, history searching-nya tersimpan di sini. Jadi kita bisa search sesuai dengan terminologi yang kita ingin. Misalkan kita ingin memasukkan kata-kata COVID tadi, terus ditambah query box tertentu, misal kita ingin lihat dia di abstrak misalkan ya. Nah, abstrak. Di jurnalnya atau di ini ya, titel atau abstrak misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan search-nya dengan fungsi dengan and, or, atau not ya. Ini fungsi yang sama dengan yang sudah dijelaskan kemarin. Kalau and berarti harus ada dua-duanya. Kalau or itu salah satu boleh, kalau not berarti kecuali. Nah, misal and ya. And is reseptor ya. Misal seperti itu. Atau kita ingin lihat hubungan COVID dengan malaria misalkan.
di titel dan abstrak. Nah, seperti ini. Jadi query box-nya akan muncul seperti ini. Ini tidak usah diketik manual, tapi pakai fungsi Advanced Search Builder-nya. Lalu kita klik search. Nah, ini ya. Akan muncul hubungan COVID-19 dengan malaria. Ini sebagai contoh saja ya. Topik yang bagi saya familiar. COVID-19 impact on malaria. Atau, nah ini ada sekitar 186 ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi jika kalian ingin searching terkait dengan yang lebih sederhana, yang lebih concise begitu hasilnya. Nah, ini caranya seperti ini. Ada juga kita bisa cek berdasarkan medical subject heading. Misal kita kembali ke NCBI tadi ya. Kalau kita mau search terkait COVID, nah kita bisa ini adalah kategori bahasan-bahasan terkait dengan COVID-nya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi tadi ada COVID atau COVID apa begitu, SARS-CoV-2 kah atau testing, nucleic acid testing, vaksin. Ya, ini lebih spesifik. Kita mungkin lihat secara umum dulu. Nah, kita bisa cek di sini mau bidang apa dari COVID ya. Apakah analisis COVID, anatomi histologi yang berhubungan dengan COVID, darah kah, cerebrospinal fluid, genetik, etiologi, psikologi, radioterapi, rehabilitasi, macam-macam ya. Anatomi, jadi pengaruh COVID terhadap perubahan, bayangan saya ya, perubahan anatomi histologi misal. Ini dulu diklik, nah ini ya, COVID-19 anatomi histologi, medical subject heading mesh. Atau mau ditambah lagi yang lain, boleh. Ya, tinggal di add to search builder, terus kita klik search PubMed. Nah, ini akan muncul topik COVID yang berhubungan dengan anatomi dan histologi. Ya, ini ya, lymphocyte changes in severe COVID-19, dan sebagainya. Itu ya, untuk menyempitkan, biasanya kita tidak bisa membayangkan ya, search terminologi yang ingin kita gunakan apa, jadi kita bisa lihat, mencari inspirasi dari medical subject heading juga. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk materinya kira-kira itu. Pada dasarnya untuk searching itu kalian perlu melatih diri untuk mengetahui artikel ini valid, scientific atau tidak. Jangan biasakan menggunakan artikel populer, Wikipedia populer, terus Blogspot, WordPress dan sebagainya itu populer. Jurnal pun pilih jurnal yang kalau bisa yang berbahasa Inggris, karena biasanya lebih banyak yang kualitasnya lebih baik. Tetapi jika tidak ada jurnal berbahasa Indonesia pun boleh ya, seperti itu ya. Tapi jangan sampai memasukkan artikel populer ke dalam daftar pustaka. Artikel populer itu hanya digunakan untuk mencari inspirasi saja. Jadi untuk dibaca, cari inspirasi, tapi untuk dituliskan di dalam artikel kalian, di dalam proposal atau di laporan kalian, pakai yang ilmiah ya, yang valid gitu. Nah, cara lain untuk mengetahui jurnal itu valid atau tidak, misal kita bisa klik ya salah satu jurnalnya tadi. Nah, di sini kita bisa sekedar membaca abstrak ya. Jadi jika biasanya artikel-artikel ilmiah itu baca abstraknya dulu ya, karena biasanya meskipun berbayar, kalau tujuan kalian untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang padat dari isinya,
sebagai bahan yang kalian masukkan ke dalam pembahasan atau ke dalam latar belakang, itu dari abstrak sebenarnya cukup. Jadi berbayar pun tidak masalah karena abstraknya ada. Beda lagi jika kalian ingin cari metode ya, metode. Oh ini penelitiannya mirip dengan saya nih, misalkan, atau proyeknya mirip dengan saya ingin tahu metodenya yang dia pakai. Nah itu baru harus dibuka. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah hasil yang di-highlight saja, dari abstrak saja cukup. Jadi abstrak ini juga dicerminkan, abstrak ini mencerminkan seluruh isi dari juga hasil temuan itu biasanya dicerminkan juga di dalam judul. Jadi hasilnya apa? Dicerminkan di judul sebenarnya. Jadi judul itu bukan judul yang baik itu sebenarnya bukan seperti ini, bukan pengaruh ekstrak A terhadap aktivitas bla bla bla. Itu sebenarnya judul yang kurang baik, yaitu judul yang baik adalah ekstrak A something efek apa terhadap penyakit ini. Itu ya. Jadi judul itu menggambarkan isi sebenarnya. Tetapi untuk proposal ya memang harus dijudulkan seperti itu karena kita belum tahu kan hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada yang tertampil di sini ya. Jadi ada nama jurnalnya ini, lalu dikeluarkan kapan, ada doi ya. Ini adalah link khusus untuk setiap jurnal itu punya link DOI namanya. Ini kalian bisa juga langsung kopas ini dan dikopikan ke kolom search, maka akan langsung muncul jurnalnya di halaman jurnal tersebut, di jurnal Front Immunology ini. Lalu bisa juga dilihat jurnalnya langsung ya dengan klik full text link di sini, atau kalian bisa juga mendownload citasinya. Ya ini action site. Bisa di-copy atau di-download. Ya, formatnya ini nanti sebenarnya bisa menyesuaikan sih di Mendeley ya. Jadi kalian bisa langsung download formatnya, citasinya di sini juga. Kalau ingin lihat full text-nya, maka harus dibuka jurnalnya. Dia dari PMC atau Frontier ini. Ini sebagai contoh. Oke. Ini masih bukan halaman jurnalnya ya. Tapi kita sudah bisa langsung lihat di sini, kita bisa langsung akses full text-nya. Tapi ini masih dari halaman NCBI. Ya, pasti jurnalnya bagus sih, cuma kalau kita ingin lihat jurnalnya, nah ini halaman jurnalnya, aslinya seperti ini. Nah, bisa di-download juga artikel atau export citation ya. Jadi jika setiap kali baca jurnal, baca referensi, cari ini ya, export citation. Seperti itu. Atau how to cite, atau tulisannya cite seperti itu ya. Ini untuk nyimpen di Mendeley kalian. Nah, di sini untuk tahu jurnal ini bagus atau tidak, kita bisa mungkin sedikit explore jurnalnya. Ya, ini about jurnalnya. Di mana ya biasanya? Sebentar. Biasanya ada indexing ya, jurnal itu terindeks. Atau di homepage biasanya. Ini agak sukar. Saya coba yang lain dulu mungkin.
Oke, ini saya nggak nemu juga ya. Sebentar ya. Saya coba carikan contoh yang mudah. Oh, ini. Jadi di yang tadi itu, ini sebagai contoh ya, ada kategori namanya impact factor. Ya, impact factor. Impact factor ini berarti dia jika sudah punya impact factor, jurnal ini punya, ya kalau bahasa Indonesianya kan faktor dampak ya, dia punya dampak terhadap perkembangan sains lah, seperti itu bahasa mudahnya. Jadi dia banyak yang mensitasi, artinya jurnal ini valid, ya. Ini salah satu cara kita lihat jurnal itu bagus atau tidak dari impact factor. Ada juga yang lain. Nah, ini biasanya di jurnalnya itu terdapat seperti ini ya. Ini. Ini ya. Kuartilnya. Jadi berdasarkan Skimago Journal and Country Rank, ya ini biasanya Q1 sampai Q4. Ini biasanya bagus ya. Nah, ini powered by Scopus. Jadi kalau ada side score Scopus dan sebagainya, itu dia jurnal yang terindeks ya, terindeks oleh Scopus atau Thomson Reuters atau yang lainnya, badan pengindeks, tapi kebanyakan yang bagus mengindeks itu ya Scopus ini atau Thomson Reuters ya. Jadi jika ada tulisan terindeks Scopus atau Thomson Reuters, meskipun dia juga terindeks Google Scholar kan ini ya, tapi ini ya semuanya kebanyakan jurnal jelek pun terindeks Google Scholar sih. Tapi cari yang ini ya Scopus. Jadi ini adalah salah satu contoh jurnal yang baik. Cara amannya sih biar tidak perlu lihat satu-satu seperti ini ya, kita searching-nya tadi di NCBI atau di PubMed ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara searching scientific article. Mungkin cukup ya, saya kembalikan kepada MC atau moderator. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dasar. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya terkait penyampaian materi oleh Dr. Ivo dan masih ada yang dibingungkan, bisa langsung bertanya di kolom chat atau dapat langsung bertanya dengan cara menggunakan open mic-nya. Seperti itu. Silakan jika ada yang bertanya. Saya ingin highlight di sini pada dasarnya search engine itu tidak soal ya, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah yang lihat nih. Jadi kalian bisa yang lihat tuh maksudnya ya yang bikin artikel itu tahu ini populer atau ini ilmiah seperti itu ya. Jadi mau pakai Google biasa pun boleh. Yang penting nanti bisa sortingnya ini ilmiah bukan. Kalau belum bisa pakai Google Scholar. Kalau ingin yang lebih spesifik dan baik ya tadi dengan NCBI atau EBSCO, ProQuest, Science Direct. Karena semakin spesifik search engine-nya itu ya akan semakin ruwet ya sebenarnya. Jadi ya yang simple pakai Google dulu aja. Kan di situ juga bisa terlihat yang hasil dari NCBI, di situ juga bisa terlihat hasil dari yang lain juga bisa terlihat. Nanti yang jadi masalah adalah terkait aksesnya saja. Jadi jika aksesnya terbatas, baru mungkin daftar ke Perpusnas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait penyampaian materi oleh Dr. Ivo barusan. Mungkin teman-teman yang masih bingung nih terkait search engine yang sudah disampaikan oleh Dr. Ivo, bisa langsung bertanya melewati kolom chat atau dapat langsung open mic dan bertanya secara langsung kepada Dr. Ivo. Izin bertanya, dokter, dan apakah suara saya terdengar? Baik, dipersilakan. Baik. Terdengar. Baik. Jadi konfirmasi saja, dokter. Tadi berarti kalau yang untuk PubMed itu
tidak di tidak tidak di istilahnya, maaf, disediakan oleh Remote X dan ya, Perpusnas ya dokter. Berarti langsung ke webnya saja seperti itu. Terus apakah itu juga bisa login gitu atau bagaimana dokter? Kalau yang PubMed itu seperti Science Direct, jadi di dalamnya itu mengandung berbayar dan tidak berbayar. Nah nanti kalau yang berbayar itu kalian baru bisa cek coba di EBSCO atau di ProQuest atau di yang tadi diterangkan yang di Perpus tadi ya, atau lewat Perpusnas gitu. Jadi setelah dicek di situ kok berbayar, sementara kalian ingin melihat isinya, ingin tahu informasi di dalamnya, dan harus dibuka memang. Cara pertama bisa daftar itu tadi Perpusnas atau ProQuest, EBSCO, atau tadi yang diterangkan oleh pemateri dari Perpus UB ya. Nah itu masuk ke situ, di search artikel yang sama. Biasanya itu sudah jadi tidak berbayar di situ. Kalau jurnal yang kita inginkan itu juga diindeks oleh EBSCO dan ProQuest. Kayaknya sih seperti itu. Cara kedua bisa searching di kampus. Cara ketiga bisa minta ke kolega kita yang dari luar negeri kalau ada. Biasanya berlangganannya beda, jadi di sana punya akses yang berbeda dengan yang di sini. Ada juga cara gelap ya pakai tapi itu tidak diajarkan secara saintifik sih, jadi tidak perlu tahu saja. Ada cara yang lain pakai SkiHub itu juga, jadi itu merupakan salah satu istilahnya perbedaan pendapat di dunia saintifik. Jadi ada beberapa orang yang ingin scientific information itu open access, sehingga dia building suatu platform untuk menembus dinding bayar dan tidak berbayar. Tapi akhirnya yaitu mengakali akses-akses yang sudah dirancang tadi, akhirnya ya jadi mungkin setengah kriminal dan setengah tidak halal ya, saya kurang tahu juga. Jadi mungkin lebih baik pakai cara yang baik saja untuk ilmu yang barokah juga ya. Jadi cara pertama tadi di search saja biasa, entah itu PubMed atau Science Direct, itu di search biasa. Kalau ternyata artikelnya berbayar, nah kalian baru coba daftar lewat Perpusnas atau yang tadi sudah diterangkan oleh pemateri dari Perpus UB. Baik dokter, terima kasih. Oke. Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar dari Makfira Rahma. Assalamualaikum Dr. Rivo, izin bertanya terkait advanced search di PubMed. Bagaimana cara mudah menemukan sinonim kata kunci yang ingin dicari supaya hasil pencariannya lebih optimal? Terima kasih, dokter. Sinonim ya. Sebentar. Sebenarnya ada ya ini untuk sinonim itu. Ya dulu pernah diajarkan. Pak Tarek mungkin ingat Pak, dulu ikut yang seminar dengan Dr. Harun itu Pak. Gimana Dok? Cari sinonim pakai PubMed. Pakai PubMed saya nggak tahu pakai PubMed. Pakai Scholar aja biasanya. Gitu ya Pak ya, oke. Sebenarnya ada deh, ini dipilih salah satu dari, sebentar saya share screen ya. Jadi kalau biasanya di item query box-nya ini, cuma saya agak lupa sebenarnya, sejujurnya agak lupa yang mana untuk mendeteksi sinonim begitu ya. Jadi yang mirip-mirip dengan itu terdeteksi juga. Sebenarnya bukan sinonim ya, kalau sinonim beda kata sama sekali itu juga tidak bisa, tetapi yang hubungannya dengan huruf besar dan huruf kecil itu mungkin di sini tidak jadi masalah. Seperti itu. Kalau sinonim tetapi beda sama sekali, kayaknya sih harus diinputkan dua-duanya. Saya pernah
mencoba-coba systematic review, itu memang sinonim itu diidentifikasi satu-satu, Dek. Jadi misalkan apa ya? Apa ya contohnya? Acute coronary syndrome misalkan, acute coronary syndrome dengan heart attack, dengan apa ya? STEMI misalkan, NSTEMI itu untuk tipe acute coronary syndrome-nya, STEMI misalkan ST elevation myocardial infarct, non ST elevation myocardial infarct, atau myocardial infarct sendiri, itu dimasukkan satu-satu memang, Dek. Jadi misalkan ACS tadi ya, acute coronary syndrome. Nah, ini di Alfred misalkan N myocard infarct. Infarct tulisannya gimana sih? Ya, misal seperti ini ya. Nah, NSTEMI. Nah, ini memang untuk searching-nya secara metodologi itu dimasukkan satu-satu, Dek. Jadi jika terminologinya itu beda sekali, ya, beda secara penulisan, tetapi itu maksudnya sama ataupun mirip, gitu ya, itu perlu diidentifikasi, lalu dimasukkan ke search engine yang ini. Entah itu N, entah itu OR. Kalau N begini mungkin jadinya akan sedikit ya, jadi bisa saja OR. Jadi cara masukkannya, misalkan kita ingin cari obat beta blocker misalkan ya, beta blocker terkait dengan myocard infarct. Jadi ada dua kata kunci nih, beta blocker sama myocard infarct atau heart attack. Jadi dua kata kunci ini yang harus muncul bersamaan kan beta blockernya dan myocard infarct-nya. Nah, keduanya ini jadi punya sinonim kan? Keduanya ini punya sinonim, jadi harus dimasukkan sendiri-sendiri. Misal yang heart attack tadi, yaitu ya dimasukkan heart attack. ACS. Nah, coba ini sebenarnya bisa juga kita kasih OR. Bukan. Ini di OR, yang ini N. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Ini N, beta, coba kita search dulu. Oke. Jadi di sini, jika kita punya, jadi ini bisa ditulis manual, diedit juga bisa ya. Jadi di sini, jika kita ingin mencari dua kata kunci, di mana masing-masing kata kunci itu punya sinonim, itu kita bisa memasukkan masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Jadi jika sinonimnya itu ingin kita munculkan salah satu, kita beri tanda OR. Jadi ini adalah terminologi 1, N, terminologi 2. Beta blocker di sini kita bisa tambahkan juga, misalkan bisoprolol. Ini ya. Search. Nah, jadi di sini fungsi ini ya, heart attack or ACS. Jadi salah satu ya, heart attack atau ACS yang di-search. Dan beta blocker atau bisoprolol. Jadi beta blocker atau bisoprololnya salah satu, tetapi artikel yang kita search itu mengandung salah satu unsur heart attack atau ACS dan salah satu unsur beta blocker atau bisoprolol. Ini strateginya sih seperti itu.
Nah ini ya contohnya yang nomor 1 nih, heart failure, myocardial infarction, beta blocker. Ini ya. Lalu beta blocker, myocardial infarction. Ini karena kita enggak pakai tanda petik tadi mungkin ya. Jadi yang mirip-mirip juga masuk, termasuk myocardial infarct di tag sama dia. Oke, ini juga ya beta blockade in heart failure bisoprolol ya. Jadi tapi tidak mengandung beta blocker ya, betanya ini masuk. Ya kira-kira seperti itu ya untuk mempersempit searching daripada kita hanya search misal myocard infarct. Kita bisa lihat di sini ada sebelumnya ada 7.000, kalau di ada 250.000 kalau hanya myocard infarct, tapi kita bisa tambahkan sinonimnya atau tambahkan kata lain yang ingin kita masukkan juga. Kira-kira seperti itu dari siapa tadi? Mahfiroh ya. Mahfirah, oke. Baik, apakah jawaban dari Dr. Ivo menjawab pertanyaannya? Ya, jadi terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman masih saya buka satu kesempatan lagi untuk bertanya dengan Dr. Ivo. Mungkin kalau teman-teman nggak ada yang nanya, mungkin saya yang tanya dokter. Jadi kan saat ini saya sedang melakukan penyusunan tugas akhir, dan saya kemarin tuh menggunakan Skyhook gitu dokter. Nah itu merupakan sebuah ilegalitas bukan dok? Dan apakah dapat saya tetap gunakan jurnalnya untuk nanti saya taruh di proposal saya, ataukah nanti dilarang dokter? Ya, enggak, sebenarnya secara etika tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita bicara etika, maka kita akan bicara masalah siapa yang mengawasi dan bagaimana bisa tahu kan tidak bisa ya di yang menilai adalah hati nurani kita kan seperti itu. Jadi kalau terkait dengan etika itu scientific etika dalam berilmu ya kalau bisa yang sesuai dengan apa jalurnya saja seperti itu. Kalau etikanya kurang baik ya sebenarnya yang menilai kita juga. Kalau ada yang tahu hukumannya juga sebenarnya tidak ada deh, tapi secara etik itu kurang baik lah seperti itu ya. Berarti tidak bisa digunakan ya dokter ya jurnalnya nanti. Kalau misalnya Ya tergantung hati nurani masing-masing lah itu. Karena menurut baik dokter. ya seperti itulah. Ya untuk selanjutnya kan tidak saya gunakan lagi dokter. Mohon maaf sebelumnya. Ya mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi dengan Dr. Ivo. Mumpung Dr. Ivo masih di sini dan dapat menjawab pertanyaan kita semua. Oke, mungkin sudah dicukupkan dokter ya. Sudah lelah ya. Sudah itu ya. Ini sudah dari pagi ya mungkin ya. Ini mungkin saya sedikit menginfokan ya untuk IDPKM itu yang sudah kami share ya di Google Doc ya. Ini sudah banyak yang taken. Terima kasih atas antusiasmenya. Tapi ada ide-ide baru yang terus diupdate ya. Jadi ini ada update baru milik Pak Akwin dan Dr. Happy. Ini update per kapan ya kalau nggak salah kemarin sore. Jadi ini terus dilihat jadi karena siapa tahu dengan ada update-update itu kalian ada topik yang cocok dan bisa bergabung. Jadi mungkin tidak hanya satu proposal, mungkin bisa buat 2 atau 3 proposal silahkan ya. Itu pun tidak dilarang. Setahu saya sih 3 ya. Dulu teman saya banyak yang sampai 3 dan 2 lolos gitu. Jadi alhamdulillah sekali dan bisa lolos sampai PIMNAS juga. Jadi chance-nya kalau mungkin satu kalian kurang mantep dengan topiknya, mungkin sebagai anggota membantu gitu bisa juga bikin sendiri, silahkan. Topiknya masih banyak tersedia tadi ya, masih banyak yang putih, jadi sayang sekali kalau dilewatkan.
Baik, jadi terima kasih Dr. Ivo atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan mungkin teman-teman dari angkatan 2018 dan 19 sudah pernah mendapatkan materi tersebut pada saat perkuliahan. Terima kasih dokter, karena kami sudah dapat lebih mengetahui lagi di mana letak